Halo teman-teman investor, ketemu lagi dengan Roy di sini. Di video kali ini kita akan bahas mengenai fenomena yang pas banget karena kita sekarang di bulan Mei, yaitu sell in May and go away gitu ya. Kurang lebih artinya jual investasi kalian di bulan Mei dan menjauhlah dari bursa gitu ya. Kenapa demikian? Apakah yang harus kita lakukan sebagai seorang investor? Gimana cara kita menyikapinya? Kita bahas dalam video kali ini. Sebelum lanjut, jangan lupa ya, subscribe dulu dan tekan loncengnya. Let's go kita bahas. Oke teman-teman, kita langsung bahas ya mengenai sell in May and go away ini ya. Seperti biasa bahwa ini adalah pandangan pribadi. Sifatnya investment research, bukan rekomendasi dan tidak ada ajakan jual beli di sini. Teman-teman tetap kalian ketika melakukan investasi, lakukan analisa kalian sendiri gitu ya. Dan kita mulai dari sejarahnya dulu di teman-teman mengenai sell in May and go away gitu ya. Jadi dari referensi yang saya ambil, memang sell in May and go away ini mulai muncul di US dan Europe ya, di daerah ini. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan memang di bulan-bulan Mei dan sampai Juli, Agustus gitu ya, itu kan summer ya, mereka mengenal istilah summer nih, beda sekali dengan di Indonesia. Jadi mereka ada beberapa tahapan dan memang ketika masuk di musim summer atau di musim panas, mereka akan berlibur gitu ya. Mereka mengenal istilah namanya summer holiday, summer break, dan lain-lain. Mereka manfaatkan itu, investor-investor, untuk mengambil dananya ya, ditarik. Mereka berhenti sejenak dari bursa gitu ya. Nah, dengan aktivitas mereka mengurangi waktu mereka di bursa, mengurangi jual belinya mereka, menarik dananya mereka, itu pada akhirnya akan mempengaruhi likuidasi teman-teman ya. Pasar saham menjadi terkesan sepi karena orang-orangnya pada berlibur ya, mereka marketnya jadi sepi gitu ya, tidak semenggarahkan di bulan-bulan lainnya ya. Ini kapan terjadinya? Periodenya kurang lebih ini ya, Mei sampai Agustus. Nah di Indonesia sendiri gimana sih? Karena kan di Indonesia sendiri nggak kenal summer break tuh, gimana tuh Pak? Nah cocoknya adalah di Indonesia di bulan-bulan Mei, Juni, Juli itu kan bulan-bulan penting juga ya buat kita ya, yaitu bulannya musim libur sekolah teman-teman ya. Kalau libur sekolah, investor pasti butuh apa? Butuh nyenengin anaknya. Oke, nyenengin anaknya, tarik sebagian hasil investasinya, taking profit dulu untuk liburan, jalan-jalan gitu ya. Setelah libur sekolah juga momennya sama juga, momen masuk sekolah. Misalkan sudah lulus SD, masuk SMP, sudah kelas 5 naik kelas 6, butuh beli baju baru, butuh beli buku baru dan lain-lain, bayar uang pembangunan lagi di tahun itu juga butuh dana, dan akhirnya investor memutuskan untuk taking profit ya atas hasil investasinya tersebut. Jadi ini yang di Indonesia bukannya untuk summer seperti investor di US atau di Europe, summer break gitu ya, tapi untuk ya libur sekolah ataupun momen masuk sekolah yang bertepatan di sekitaran bulan 5, 6, 7 gitu ya. Nah kalau kita perhatikan momen-momen bulan Mei ini ya, ini adalah seasonality thanks ke Stockbit ya, karena bisa kita lihat dengan mudah mengenai seasonality ini. Kalau teman-teman tertarik eksplor lebih lanjut, kalian bisa cek Stockbit ya. Nah kalau kita lihat ya, di 2020 kita bisa lihat bulan Mei menjadi bulan yang hijau, padahal Mei 2020 itu habis turun dalam banget karena COVID 3 bulan berturut-turut, jadi wajar. Jadi sepanjang 5 tahun terakhir kalau kita lihat sampai 2019 itu kecenderungan turun itu cukup kuat teman-teman ya. Kalau kita lihat di sini dari data 10 tahun terakhir 6 kali turun ya, hanya 4 kali dia naik. Kalau kita perpendek time frame-nya di bulan di 5 tahun ya, di 5 tahun 80% ya, 80% IHSG akan turun kalau kita melihat seasonality data ini. Bahkan kalau kita lihat yang di bulan Mei sampai minggu pertama lah ya, di bulan Mei IHSG itu sudah turun 1,85% ya. Ini belum seberapa dibandingkan 2019 pernah menyentuh 3,81%, ini cukup dalam penurunan dari IHSG-nya. Jadi secara seasonality kita bisa ngeliat bahwa memang dominan ya fenomena ini terjadi di bursa kita ya, itu cukup sering terjadi, bahkan dibandingkan dengan potensi hijaunya baik
10 tahun ya, 10 tahun IHSG 4 kali hijau, merahnya 6 kali. 5 tahun hijaunya hanya 1 kali ya, 4-nya merah. Oke, sekarang kita cek seasonality dari masing-masing emitennya ya, dimana saya akan pilihkan emiten big caps. Kenapa big cap bang? Karena kalau misalkan emiten big caps ini yang pergerakannya paling linear ya, paling sejalan dengan IHSG. Kalau IHSG-nya turun dalam, biasanya pendorongnya ya emiten-emiten big caps ini. Kalau IHSG-nya lagi naik tinggi, juga pendorongnya emiten-emiten dari big caps gitu ya. Karena apa? Karena mereka punya kapitalisasi besar. Nah, kalau kita lihat ya, misalkan kita contoh pertama dari BBRI ya, dari banking. BBRI sendiri di bulan Mei dia 2 kali nih merah ya, 2 kali merah, 3 kali hijau. Kalau kita lihat ini BBRI lebih baik karena BBCA dari periode yang sama merahnya 3 kali. Meskipun ini Mei 2023 belum selesai teman-teman ya. Masih berjalan, masih awal minggu bahkan ya. BBCA ternyata sama nih ya. Pergerakannya 3 kali merah, 2 kali hijau ya, lebih banyak merahnya. Hal yang sama juga terjadi di ASI, tapi kalau saya lihat Astra ini lebih karena ini musim bagi dividen ya di Astra. Sedangkan terakhir contohnya adalah di Unilever, di mana Unilever kalau kita lihat sama juga ya, dia kena sell in May ini fenomenanya 3 kali dia mengalami penurunan di bulan Mei dibandingkan dengan yang hijaunya hanya 2 kali. Nah, apa sih yang bisa kita pelajari teman-teman ya dari sell in May and go away ini? Apakah kita sebagai investor harus panik gitu ya, harus panik, atau kita justru bisa belajar dan mengambil peluang dari sana? Nah, menurut saya sell in May and go away ini hanyalah fenomena teman-teman ya, fenomena itu tidak selalu akan terjadi, tidak selalu ya, bisa jadi mungkin sekarang IHSG sedang terkoreksi ya, minus 1,8%, tiba-tiba berbalik jadi plus 1% juga bisa aja gitu ya. Jadi yang namanya fenomena itu tidak selalu terjadi ya, sama kayak pelangi yang kalau teman-teman lihat sekarang ini, pelangi itu begitu selesai hujan nggak selalu muncul ya, nggak kayak zaman dulu tuh kelihatannya kalau pelangi muncul terus setiap hujan ya. Kita kalau hujan zaman saya kecil, habis hujan tuh saya nyari kali biar view-nya bagus, sungai gitu ya, nungguin pelangi. Tapi kalau sekarang kelihatannya kadang muncul, kadang nggak, ya itulah fenomena gitu ya, nggak pasti muncul. Nah, seandainya pun muncul ada koreksi gitu ya, koreksinya cukup dalam, menurut saya ini justru kesempatan yang bisa dijadikan sebagai peluang, baik untuk kalian membeli saham baru untuk masuk dalam portofolio kalian, atau bisa digunakan untuk penambahan alokasi gitu ya, penambahan alokasi. Contohnya apa? Contohnya saham BBRI rally terus teman-teman ya, rally terus. Saya ingin nambah alokasi di tabungan rutin saham, tapi dia lagi naik terus gitu ya, sudah melebihi batas harga yang saya inginkan, yang saya maksimal gitu ya untuk beli BBRI. Jadi kalau misalkan sell in May and go away ini terjadi di BBRI, maka saya akan gunakan untuk menambah posisi gitu ya. Instead jualan, sell dulu, saya lebih memilih untuk menambah posisi. Kenapa? Karena kalau kita lihat ya, ada beberapa catatan yang cukup menarik teman-teman ya. Kita hilangkan dulu 2020 dan 2021 karena tahun tersebut tahun pandemi gitu ya. 2019 IHSG itu terendah di bulan Mei teman-teman. IHSG terendah di bulan Mei, artinya mayoritas sahamnya pun turun di titik terendahnya ya. Di 2022 juga sama, di tahun lalu IHSG terendahnya terjadi di bulan Mei. Jadi kalau kita melihat ini sebagai sebuah peluang, bukan sebagai sebuah ancaman yang bikin panik dan lain-lain, kita bisa memanfaatkan ini untuk menambah saham yang kita punya gitu ya, momen yang bagus untuk bisa beli di harga yang terdiskon teman-teman ya. Faktor lain, kita juga nggak bisa menghilangkan begitu saja faktor-faktor yang sekarang sudah ada di IHSG gitu ya, sedang ada di market. Kita nggak bisa menyingkirkan hal tersebut. Tapi kalau kita lihat ya, akhir tahun lalu tuh banyak banget tebar-tebar fear ya, 2023 akan gelap, resesi dan lain-lain gitu ya. Apa sikap saya saat itu teman-teman? Saya sih nyantai aja ya, bahkan tetap instrumen investasi saya terbesarnya adalah di saham. Saya tidak melakukan penarikan, tidak jual dan apa-apa. Tetap saya biasa aja gitu ya, nggak termakan dengan tebar fear dan lain-lain. Kalau kalian lihat ya, hari-hari ini sebenarnya semuanya baik-baik aja sih. Ekonomi di US tumbuh tipis, kita juga masih bertumbuh ekonominya. Setelah sempat sepi di awal tahun,
saat ini investor asing itu rajin terus ya belanja ya, dan per akhir April tuh kurang lebih nominalnya sudah 18 triliun investor asing. Jadi ini menandakan gairah investor asing terhadap IHSG itu juga baik-baik saja ya, nothing wrong, nggak ada yang aneh atau gimana. Justru ini jadi sinyal yang bagus, artinya market kita strong dibandingkan dengan kondisi yang ada di US yang tidak terlalu mempengaruhi akhir-akhir ini ya. Kita tahu ada SVB collapse, ada Credit Suisse collapse, bank-bank di US sedang dipertanyakan ya kemampuannya di dalam memberdayakan uang nasabah gitu ya supaya tidak sampai kolaps. Tapi bank-bank di Indonesia itu sedang strong-strongnya ya, kinerja BBRI naik, kinerja BBCA naik, Bank Mandiri naik. Jadi kalau bankingnya bagus ya, ini bisa menjadi apa ya, sedikit secuil gambaran bahwa ekonomi kita sekarang juga fine-fine aja. Banyak perusahaan sudah melaporkan kinerja kuartal 1 teman-teman ya, nanti kita akan bahas satu-satu juga. Banking tadi kita tahu sudah bertumbuh, masih bertumbuh kinerjanya ya. Sektor otomotif seperti auto juga bagus-bagus aja ya. IMAS saya proyeksikan juga masih akan rally. Batu bara turun tapi wajar aja ya, karena batu bara kan memang price taker. Jadi dia ketika harga komoditas batu baranya turun ya, otomatis harga sahamnya turun juga karena pendapatannya akan turun. Jadi semuanya masih wajar dan baik-baik saja. Jadi ketika kita menyikapi hal ini, kita sudah tahu kondisi sekitarnya tidak ada hal yang signifikan secara fundamental, kita nggak perlu takut dan jadikan sell in May and go away ini sebagai kesempatan ya, mengambil kesempatan dalam kesempitan gitu ya. Banyak orang yang mungkin jual karena panik. Justru kita sebagai smart investor, kita justru ambil peluang ini pelan-pelan, dan kita tinggal tunggu nanti ketika sentimennya sudah mulai positif, sudah mulai banyak berita positif bertebaran, harga saham kita akan naik rally dan kita tinggal panen di momen itu. Sampai ketemu teman-teman di next video. Kalau kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa ya subscribe, tekan loncengnya, dan see you guys in the next video. Boleh juga tulis di kolom komentar ya, habis ini kira-kira next kita bahas saham atau bahas strategi apa nih mengenai dunia investasi. See you guys in the next video. God bless you. Bye-bye.